Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Ali. Di sini ingin mempresentasikan tentang kearsipan sistem abjad untuk mata kuliah kearsipan yang diampu oleh Ibu Zaidatul Arifah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentunya pertama tentang pentingnya sistem kearsipan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kenapa di lembaga pendidikan itu penting? Nah, karena sistem kearsipan itu merupakan jantung dari setiap organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Arsip tidak hanya sekedar kumpulan dokumen, namun juga merupakan ingatan kolektif yang merekam sejarah, kegiatan, dan perkembangan institusi dalam konteks lembaga pendidikan. Sistem kearsipan yang baik memiliki peran yang sangat krusial, yang dimana di sini sistem kearsipan itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Abjad, arsip dengan sistem abjad itu adalah metode penyimpanan dokumen yang paling umum digunakan karena mudah diingat dan diterapkan. Dalam sistem ini, dokumen disusun berdasarkan huruf awal, nama pengirim atau penerima, dan disimpan secara teratur untuk memudahkan pencarian. Nah, di dalam sistem kearsipan sistem abjad ini, setiap dokumen yang penting itu ada huruf abjadnya. Nah, bagaimana sistem abjad bekerja? Pengelompokan berdasarkan huruf awal. Dokumen-dokumen dikelompokkan ke dalam folder atau laci yang diberi label sesuai dengan huruf nama pengirim atau penerima. Misalnya, semua dokumen yang dimulai dengan huruf A akan ditempatkan dalam folder atau laci berlabel A. Nah, yang kedua adalah urutan alfabetis. Dalam setiap folder atau laci, dokumen disusun secara alfabetis berdasarkan huruf selanjutnya setelah huruf awal. Contohnya, dalam folder A, dokumen akan disusun mulai dari Aan, Abdul, Ahmad, dan seterusnya. Terus subklarifikasi. Untuk dokumen yang memiliki nama yang sama dapat dilakukan subklasifikasi berdasarkan nomor atau tanggalnya. Nah, kita lanjut ke keuntungan sistem abjad. Nah, keuntungan sistem abjad ini mudah dipahami. Sistem ini sangat intuitif dan mudah dipahami oleh siapa saja. Fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis dokumen dan organisasi. Cepat ditemukan, dokumen dengan adanya sistem abjad dapat ditemukan secara cepat karena berdasarkan huruf. Terus biayanya efektif, tidak memerlukan peralatan atau software yang khusus atau mahal. Nah, kelemahannya adalah kurang efisien untuk dokumen banyak. Jika jumlah dokumen sangat banyak, sistem abjad dapat menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari dokumen yang spesifik. Ya, terus kemungkinan kesalahan penempatan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat terjadi kesalahan dalam menempatkan dokumen. Terus sulit untuk dokumen dengan nama yang sama. Nah, dokumen dengan nama yang sama tentunya akan menyulitkan dalam proses pencarian. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah tentang penerapan. Maaf, baterai saya lemah ini. Nah, penerapannya, arsip surat menyurat, surat masuk dan keluar dikelompokkan berdasarkan nama pengirim atau penerima. Arsip pelanggan, data pelanggan disimpan berdasarkan nama pelanggan. Arsip supplier, data supplier disimpan berdasarkan nama supplier. Nah, di dalam salah satu contohnya itu adalah surat menyurat. Itu dimasukkan atau dikelompokkan berdasarkan nama pengirim atau penerima. Salah satunya pengirimnya adalah Aceng, maka dia menjadi nomor yang pertama karena tentunya abjad dari huruf A. Nah, tips-tipsnya di dalam sistem kearsipan abjad ini adalah buatlah indeks. Nah, indeks ini berfungsi sebagai daftar isi untuk memudahkan pencarian nanti. Terus gunakan folder yang jelas. Menggunakan folder yang diberi label dengan jelas dan mudah dibaca akan memungkinkan pencarian secara cepat dan tepat.
Terus lakukan pengecekan berkala. Dengan mengajukan pengecekan berkala untuk memastikan dokumen yang tersimpan dengan benar, itu akan meminimalisir kesalahan di mana dokumen abjad itu akan menjadi bumerang ketika suatu saat nanti dokumennya itu banyak sekali. Nah, tentunya harus dibutuhkan pengecekan. Kesimpulannya, sistem abjad merupakan metode penyimpanan arsip yang sederhana namun begitu efektif. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, sistem ini tetap menjadi pilihan yang populer karena kemudahan penggunaannya untuk organisasi yang memiliki jumlah dokumen yang sangat banyak atau membutuhkan sistem pencarian yang lebih canggih dapat dipertimbangkan. Untuk menggunakan sistem penyimpanan arsip yang lain, seperti sistem numerik atau sistem alfanumerik. Nah, biasanya sistem abjad ini digunakan juga di dalam kearsipan buku ya. Nah, sistem kearsipan berbasis abjad adalah pilihan yang baik untuk organisasi yang menginginkan sistem penyimpanan dokumen yang sederhana, mudah dipahami dan efisien, meskipun memiliki beberapa keterbatasan sistem. Nah, sistem ini menjadi salah satu metode yang paling populer digunakan, seperti sama halnya di dalam buku atau mungkin lain-lain. Mungkin cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.